yang sedang berkembang di publik ini yang menyatakan bahwa lebih banyak gimmick dibandingkan dengan adu gagasan. Tanggapan dari TKN sendiri seperti apa? Baik, saya pikir kalau di kontestan pasangan nomor 2 itu paslon lebih banyak kemudian mengedepankan program. Kita punya banyak program yang sudah kemudian diimplementasi di lapangan sejak hari pertama kampanye, bahkan sebelum hari kampanye. Bahwa kemudian ada gimmick-gimmick yang beredar di luaran dari para pendukung, itu adalah dinamika yang berkembang yang tidak bisa kita larang. Jadi kalau kemudian di paslon lain gimmick-gimmicknya kurang, ya itu di luar kuasa kami. Karena di paslon nomor 2 ini memang kita lihat di medsos yang dukung gimmick-gimmicknya banyak dan heboh begitu. Demikian. Ya, tambahan dikit ya. Jadi yang namanya gimmick ya, yang namanya citra itu kan lengkap. Orang nggak akan suka dengan gimmick gemoy, gimmick lucu ya. Kalau orangnya tidak disukai, kalau gagasannya tidak disukai. Coba kalau misalnya ada tokoh yang atletis, tampan dan lain sebagainya, tetapi gagasannya tidak disukai, nggak akan ada gimmick-gimmick gitu loh. Gimmick itu hadir, timbul secara natural, secara alami karena kecintaan orang. Karena banyak yang mencintai Pak Prabowo misalnya, dikatakan gini gemoy dan lain sebagainya, ya memang begitulah. Kita kalau melihat orang yang kita sukai, apapun bentuk fisiknya dan lain sebagainya kan akan menggemaskan gitu. Kayak kita ngelihat anak kita ya, bagaimanapun kalau anak kita ya mau gemuk ya, mau kalau di mata kita ya terlihat menggemaskan gitu loh. Ya karena pendukungnya Pak Prabowo banyak ya kan ya, maka akhirnya ini gimmick ini menjadi viral gitu loh. Jadi ya sudah, kalau bagi kami ya Pak Prabowo disukai karena gagasan dan lebih disukai juga karena memang penampilannya menggemaskan, yaitu anugerah gitu kan. Jadi siapa sangka ya kita dapat anugerah seperti itu. Kan orang gemuk banyak ya, politisi gemuk banyak dari zaman dulu, tapi yang disebut gemoy menggemaskan itu Pak Prabowo. Dan yang seperti ini kawan-kawan yakinlah nggak akan bisa dibuat-buat, nggak akan bisa dibikin desain dan lain sebagainya. Ini memang ya sudah momentumnya Pak Prabowo, sampai yang seperti ini pun muncul dan ikut menguatkan Pak Prabowo. Nah, ini bahasa Jermannya itu adalah wis wayahe gitu loh. Kalau wis wayahe itu dari segala unsur alam itu ikut mendukung gitu loh. Dia joget-joget aja jadi heboh, ya kan? Apalagi gagasannya. Dia senyum-senyum aja jadi heboh. Dia nggak ngapa-ngapain aja, ya Pak Prabowo nggak ngapa-ngapain aja, orang melihat fisiknya saja, orang jadi gemes, jadi heboh gitu kan. Heboh itu kan gimmick gemoy itu kan sebagai bentuk dukungan gitu. Jadi Pak Prabowo belum ngomong aja orang sudah gemes, lagi ketika mendengar gagasannya. Jadi itu. Tambah nih Pak Budi nih. Cukup, terima kasih Pak. Kalau Pak Budi nggak gemoy sih masalahnya. Silakan, tadi ada yang angkat tangan. Selamat siang Pak Dasko, Pak Habib dan juga Mas Budi. Saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Ingin tanya, kemarin ada statement dari Muhaimin Iskandar bilang bahwa jika pasangan mereka tidak menang, maka Indonesia akan diambang kehancuran. Tanggapannya seperti apa? Sama satu lagi, ingin update informasi apakah akhir pekan ini Prabowo dan Gibran jadi datang ke Solo untuk nonton bola. Terima kasih. Baik, jadi kalau menurut kami, siapapun pasangan yang menang, kita harus optimis untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Karena apa? 3 paslon yang maju ini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang dipilih oleh gabungan partai politik yang pada saat ini eksis di Indonesia. Dan bahwa kemudian ada juga yang berkembang, salah satu paslon katakanlah kalau menang karena curang, itu pun kami juga pada saat ini sama-sama juga ikut mengajak
mengawasi. Kalau perlu kita satgas bareng 3 paslon, ayo kita bikin kalau perlu. Kenapa? Kami merasa dirugikan dengan misalnya dengan adanya isu-isu tersebut. Elektabilitas kami sedang tinggi dan karena kami bekerja, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan dugaan bantuan dari sana sini. Nah, itu juga yang kemudian menjadi perhatian kami. Nah, sehingga tadi saya katakan bahwa kita mesti sama-sama optimis karena 3 orang paslon yang maju ini adalah putra terbaik bangsa kita. Demikian. Dan kalau soal nonton bola, ini jadwalnya masih tentatif, tapi kelihatannya ada rencana begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasko dan tadi dari CNN Indonesia. Silakan, ada yang menambahkan? Bisa mic-nya? Nah, terima kasih. Pertama terkait kampanye ya, ini kan Pak Prabowo dan Mas Gibran belum berkampanye secara langsung, masih bekerja, sedangkan kompetitornya itu sudah kampanye langsung ke beberapa daerah, bahkan ke wilayah pinggir Indonesia seperti Papua dan Aceh. Ini apakah tidak ada kekhawatiran untuk suara Pak Prabowo dan Mas Gibran tergerus gitu, Pak dan Abang sekalian? Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait debat capres ya, itu KPU sudah mengindikasikan bahwa debat tidak akan dibuat seperti cerdas cermat gitu, akan dikemas dengan lebih menarik. Di sisi lain ada anggapan bahwa Mas Gibran itu takut debat ketika tidak hadir dalam acara diskusi publik Muhammadiyah. Itu bagaimana strategi TKN untuk mempersiapkan ke depannya? Dan terakhir terkait Caimin pernah menyebut bahwa sebenarnya dirinya yang dipersiapkan sebagai Menhan. Nah, itu mungkin ada tanggapan karena mungkin ini mendiskreditkan Pak Prabowo ya dalam kompetisi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi kekhawatiran bahwa Pak Prabowo atau Mas Gibran itu belum kampanye sekarang. Nah, bahwa kerja-kerja itu kalau menurut kami sudah dilakukan juga dari jauh-jauh hari. Bahwa kemudian ada implementasi atau perbuatan nyata dari Pak Prabowo di daerah-daerah pinggiran, di daerah-daerah timur misalnya itu sudah dilakukan juga dari jauh-jauh hari, baik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ataupun sebagai seorang Prabowo Subianto pribadi. Nah, itu juga ada banyak program yang kita jalankan yang dirasakan oleh masyarakat walaupun kita tidak publish. Jadi kita juga kan ada parameter ya, ada parameter nanti kita sama-sama lihat dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu kemudian efektivitas kampanye dari masing-masing paslon. Terus yang kedua mengenai masalah soal kampanye, soal debat ya, soal debat. Nah, kita juga belum tahu bahwa kemudian formulasi dari KPU itu seperti apa. Kalau katanya dikemas mungkin lebih menarik, mungkin pada saat ini KPU juga sudah mengevaluasi dari pemilu ke pemilu mengenai sistem debat ya. Kita sebagai paslon tentunya harus mengikuti peraturan yang ada dari KPU dan kita akan ikuti. Nah, kalau bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti gitu. Kita lihat aja nanti karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang. Nah, bahwa tadi soal mengenai masalah yang ditunjuk Menhan bukan tadi yang disebut, saya tidak mau banyak komentar karena itu kan adalah hak prerogatif daripada Presiden. Bahwa ketika kemudian dalam penjajakan ataupun dalam perjanjian koalisi kita waktu itu nggak tahu. Ya, pemirsa, itu adalah tadi konferensi pers yang kita dengarkan dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang diwakili oleh Ketua Koordinator Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad yang mengapresiasi putusan MK nomor 141. Putusan tersebut menegaskan legitimasi konstitusional terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo pada pemilu 2024. Tadi juga dikatakan Gibran merupakan representasi anak muda dan adanya pelanggaran
pelanggaran etik berat diduga ya yang melibatkan ex-ketua MK Anwar Usman dalam putusan 90 tidak serta-merta membuat putusan itu dapat disidangkan ulang dengan majelis hukum yang berbeda sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu tadi yang ditegaskan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan pemirsa, demikian tadi special report edisi kali ini. Saya Maria Liziasni, terima kasih. Sampai jumpa dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Berita Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.